ininya ya, slide-nya buat kalian semua. Ya, buat yang lagi apa masa Nyepi ya, karena besok dan mulai malam ini sudah Hari Raya Nyepi. Jadi silakan buat adik-adik yang beragama Hindu, silakan untuk leave juga boleh. Silakan juga nanti saya kasih materinya. Ya, oke. Sebelum mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, malam hari ini saya akan bawa materi terkait dengan anatomi sistem respiratori. Betul? Tentang itu kan? Dihubungin? Ya kan? Adik-adik materi ini tentang anatomi sistem respiratori kan yang hubungin saya Adila ya. Baik Saya dokter, iya dokter. ya, oke. Ya, nah, apa saja yang akan kalian capai ketika kalian mempelajari terkait dengan mata kuliah ini? Yang pertama, kalian dapat mengerti yang pasti terkait dengan anatomi sistem respiratori. Kemudian, apa saja yang akan kalian pelajari sebagai sub capaian pembelajaran mata kuliah? Yang pertama itu adalah nasalis anterior, cavitas nasalis, sinus paranasalis. Kemudian kalian akan belajar nasofaring, orofaring, dan laringofaring, laring serta kartilago-kartilagonya, trakea, thoracic wall, dan thoracic cavity, dan juga lungs secara umumnya. Nah, jadi nanti kalian membagi dari sistem respiratori ini menjadi bagian-bagian ada 8 ini, ya. Oke. Nah, seperti biasa, slide saya kelihatan baik, adik-adik. Tapi dokter, iya dokter. Kelihatan baik. Iya, oke. Nah, anatomi kalau kita pelajari yang pasti yang pertama adalah kita harus tahu tentang structure dan fungsinya, kemudian bentuk dan posisinya di mana, kemudian vaskularisasinya apa, serta kalau misalnya ada struktur, kalian harus tahu terkait dengan nervus sistemnya, baik itu secara simpatis dan parasimpatis. Jadi ingat, kalau misalnya ada suatu struktur, kalian harus tahu fungsinya apa, strukturnya apa saja di dalam, posisinya di mana, bentuknya seperti apa, vaskularisasinya apa saja, serta nervus sistemnya apa saja. Jadi kalau pelajar anatomi itu seperti itu ya. Jadi jangan cuma misalnya pernah pelajari kardiovaskular, kalian cuma tahu tentang oh ini cordis, ini aurikular, tapi tidak tahu saraf simpatisnya apa, saraf parasimpatisnya apa, vaskularisasinya apa, kayak gitu ya. Jadi harus tahu. Nah, kenapa sih kalian harus benar-benar tahu terkait dengan sistem respirasi ini? Karena ya apalagi sekarang ya, nggak usah jauh-jauh. COVID kemarin, pandemi COVID ya pasti bahkan berhubungan dengan sistem respirasi. Dan kalau sebelum COVID, ini slide saya ini saya buat sebelum COVID, jadi dengan ya dulu kan masih kita pelajari tentang TBC tetap ada sampai sekarang, tapi yang paling booming sekarang itu adalah tentang COVID-19. Jadi memang kita harus tahu terkait dengan sistem respirasi ini sendiri. Nah, apa saja yang menjadi fungsi ketika kalian mempelajari tentang sistem respirasi dan juga secara khusus dan umum dan khususnya? Nah, kita bagi dulu. Nah, major functionnya nanti yang lain-lainnya kalian akan belajar di teman-teman dosen dari fisiologi. Tapi secara anatomisnya kalian harus tahu juga terkait dengan fungsi dari sistem respirasi ini. Nah, major functionnya yang pertama itu kita bagi dua dulu, ada upper dan juga yang lower. Jadi yang saluran pernafasan atas dan juga yang bawah. Kalau yang atas punya fungsi sebagai air conditioning untuk menghangatkan juga pada udara yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian defense against pathogen. Jadi sudah jelas selain udara masuk, tapi di dalam struktur pada upper respiratory itu ada juga untuk defense against pathogen. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut pada modul imunologi. Kemudian juga gas transport seperti biasa O2. Kemudian untuk lower respiratory system seperti biasa kalian akan tahu bahwa ternyata lower respiratory system proses kita berbicara ya bukan hanya bernafas juga tapi berbicara juga itu ada di lower respiratory system. Kemudian pertukaran udara secara
khusus ya karena ventilasinya ada di alveolus dan juga untuk maintenance homeostasis. Oke. Nah, kalau kalian pelajari tentang traktus respiratorius atau apa ya kayak saluran respiratori, itu kita seperti mempelajari pohon ya. Pohon tapi pohonnya dibalik ya, dibalik seperti ini. Jadi kan kalau kita belajar tentang pohon, air yang ada di tanah ya, misalnya lagi kemarau nih. Jadi apa sih namanya? Pohon-pohon ini hanya mengandalkan air pada tanah. Nah, kita anggap pohon ini jadi bukan kita anggap sih, tapi memang air dalam tanah nanti akan diserap oleh akar-akar, kemudian ke batang, nanti sampai ke daun-daunnya. Nah, kalau kita umpamakan traktus respiratori yang secara terbalik, maka model sebenarnya dari traktus respirator ini sebenarnya mirip banget sama pohon. Karena kenapa? Ternyata di capnya ujung itu adalah namanya alveolus. Nah, saking banyaknya alveolus kita anggap seperti daun. Nah, dan juga saluran-saluran pada lungs itu sendiri atau pada pulmo sendiri itu ada namanya bronchiolus terminalis, ada bronchus principalis, bronchus lobaris. Nanti semuanya itu akan jadi suatu urutan. Nah, pada traktus respiratori sudah jelas kita akan udara itu akan masuk pada nostril, kemudian di kavitas nasalis, kemudian ke faring terbagi atas 3, nanti kita pelajari masing-masing, kemudian ke laring, ke trachea. Jaringanku jelek ya. Bentar-bentar. Orofaring, ada nasofaring, orofaring dan laringofaring, kemudian dia ke laring, kemudian ke trakea, nanti dari trakea dia akan bercabang menjadi bronchus principalis, dextra, pulmodextra dan pulmosinistra ya. Secara umumnya itu. Nah, kita bagi dulu saluran respirator ini sendiri. Nah, untuk saluran respiratori atau traktus respiratoria itu terbagi atas pars konduktoria dan pars respiratori. Nah, untuk pars konduktoria dia terdiri dari nasal, ya, nose yaitu. Kemudian nasal cavity-nya, ya. Kemudian ditambah dengan sinus paranasalis. Kemudian faring, ya. Nah, faring nanti akan terbagi atas 3, sebentar kita pelajari. Kemudian laring, trachea, dan bronchus. Fungsinya apa? Sudah jelas pada slide saya. Selanjutnya pars respiratori terbagi atas 2. Yang paling ujung-ujung nih, karena akan terjadi pertukaran udara, di mana ada bronchiolus dan juga alveoli. Gunanya buat apa? Untuk gas exchange between air and blood, ya. Oke. Nah, kalau kita ini adalah proses respirasi ya adik-adik. Jadi kalau kita bernafas, tahu muskulus diafragma ya? Pernah tahu kan? Pernah belajar muskulus diafragma? Sudah pernah diajar belum adik-adik? Ada yang tahu muskulus diafragma itu di mana posisinya? Boleh raise hand? Salah juga nggak apa-apa sih. Ini kan belajar. Ayo, ada yang tahu kira-kira muskulus diafragma itu ada di mana? Raise hand. Ditunggu risetnya dari 128 orang. 127 ya, dikeluarkan saya. Ayo adik-adik. Ada yang tahu muskulus diafragma itu ada di mana?
Ya, N10122058 nggak ada namanya, silakan Dek. Tapi dokter, mohon maaf sebelumnya dokter, saya tidak on cam karena Ya, kenal ya, enggak dengan apa-apa. dokter. Tapi Iya, dokter, mati permisi dokter. lampu ya di Palu ya. Perkenalkan nama Heeh, saya Ismail Arafat dokter dengan nomor registrasi heeh. 058. Untuk muskulus diafragma Ya, sendiri dokter, itu muskulus pembatas antara toraks dan abdomen dokter. Jadi kalau betul, jadi yang membatasi antara toraks dan abdomen, ya. Jadi eh, ternyata pada muskulus diafragma ini namanya muskulus, berarti akan ada namanya kontraksi. Jadi kalau ingat bilang muskulus itu pasti ada kontraksi ya. Nah, muskulus diafragma itu akan berkontraksi saat kita bernafas. Jadi pada saat kita bernafas itu kira-kira menurut adik-adik diafragma itu akan naik atau turun? Mem- Ada yang kira bisa melogikakan, nggak pakai logika aja. Kira-kira muskulus diafragma ketika fase inspirasi, ketika kita menarik nafas, dia naik atau turun? Karena kan saya bilang dia akan berkontraksi toh. Jadi sekarang kita mau cari tahu kira-kira dia naik kah atau turun? Ada yang bisa jawab kira-kira? Silakan bisa raise hand. Ada yang mau resen, silakan. Ada yang tahu kira-kira pernah baca? Ya, Lania Putri, silakan Lania. Baik dokter, permisi dokter. Kalau dari yang saya tahu waktu SMA itu jadi ketika inspirasi itu diafragmanya akan menurun, sedangkan kalau kita ekspirasi atau mengeluarkan napas itu diafragmanya meningkat. Iya, betul sekali ya Lania. Jadi betul yang dibilang temenmu bahwa ketika kita fase inspirasi, diafragma itu akan turun. Kenapa? Supaya ekspansi paru dari rib cage itu terpenuhi. Jadi ketika kita bernafas, paru-paru itu mengembang sempurna. Kalau misalnya apa yang terjadi selain pada muskulus diafragma yang menurun, ternyata otot-otot interkostalis juga itu akan berkontraksi supaya membuka rib cage-nya kita sehingga nanti paru-paru itu bisa mengekspansi dengan baik sehingga kita bisa bernafas dengan maksimal gitu. Seperti itu. Nah, kebalikan pada kita fase ekspirasi, dia akan kembali ke posisi semulanya sehingga nantinya kalian bisa mengerti kenapa penting sekali kita pelajari ini adik-adik. Karena ketika kalian melakukan pemeriksaan pasien nantinya kalian kan disuruh tuh tarik nafas, buang nafas. Ya kan kalau kalian periksa toraks semoga nanti kalian ini akan belajar di skills lab bahwa kan akan mempelajari tentang pemeriksaan toraks ya. Jadi kalau kalian periksa paru itu nanti kalau kalian udah tahu kalian periksanya sembarang gitu. Terus nanti pada saat tarik nafas, buang nafas, terus kalian taruhnya sudah mulai mendekati dekat hepar. Apa yang kalian dengar kalau seperti itu? Karena kan di bawah dari diafragma itu langsung hepar, gaster, organ-organ abdomen gitu. Jadi hati-hati dan perhatikan bahwa kita harus tahu dulu dasarnya seperti itu bahwa ketika bernafas rib cage itu akan mengembang dan apa sih namanya diafragmanya itu akan lowered, jadi akan menurun. Begitu juga kalau ekspirasi air out, fase ekspirasi atau ya ekspirasi, nanti itu rib cage-nya akan kembali ke posisi semulanya. Begitu juga dengan diafragma. Ya, oke. Nah, ini adalah respiratory muscle. Jadi inilah yang akan membantu proses respirasi. Nanti kalian lihat di praktikum bahwa akan ada musculus intercostalis, internus. Jadi kan kalau costa itu ada dua ya, internus sama externus, intercostalis externus itu proses ekspirasi. Jadi proses ekspirasi itu dibantu oleh keempat otot ini, musculus intercostalis internus, musculus serratus posterior inferior, musculus transversus thoracis, sama musculus subcostalis. Pada gambar di sebelah sudah saya perlihatkan. Kemudian pada proses inhalasi atau inspirasi ada musculus intercostalis externus, musculus serratus posterior superior, musculus levator costae sama musculus scaleni. Ya. Kemudian ini pada keadaan normal. Nah, pada keadaan tertentu pada keadaan misalnya orang dyspnea
Dyspnoe itu adalah orang yang pada yang keadaan sesak, itu akan ada otot-otot napas tambahan. Sehingga nantinya kalau kalian periksa pasien yang sesak, posisi bernafas itu akan berbeda. Dia akan berusaha untuk menarik nafasnya dengan maksimal dan membutuhkan otot-otot nafas tambahan. Ya, nah itulah yang dikerjakan oleh musculus pectoralis, baik itu yang minor sama yang major. Kemudian musculus latissimus dorsi, 100 anterior, dan juga kalau fase ekspirasi nanti akan dibantu oleh musculus-musculus yang terdapat pada slide saya, yaitu obliquus externus et internus, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis. Nah, sedikit POV buat kalian semua. Kalau misalnya ada dosen anatomi atau dosen apapun itu kasih kalian materi, misalnya kalian apalagi nih punya Sobota kan, di internet pun kan sekarang banyak ya yang ebook Sobota gitu kan, yang di foto-foto orang gitu kan. Jadi setelah ini kalian catat, terus kalian lihat nanti pada saat praktikum, kan ini gambarnya udah ada nih di samping ya kan. Nah, pada saat praktikum kalian identifikasi, oh yang ini nih musculus intercostalis. Kalau sudah dibilang intercostalis berarti di antara costa. Tinggal lihat posisinya. Oh, ini yang di dalam ya, ada yang di luar seperti itu ya. Berarti kalau ya internus di dalam, externus yang di luar. Oh, ini musculus serratus, oh ini musculus sternocleidomastoideus, ini musculus subcostalis, yang ini musculus scaleni. Ya, kalian tinggal cari di Sobota, lihat aja yang di daerah toraks. Jadi jangan buka musculus di tempat lain. Buka subbab terkait dengan musculus pada daerah toraks ya. Nah, untuk fase inspirasi ini gambar-gambarnya sih ada ya, saya sudah cari tambahkan di sini bahwa yang tadi saya bilang bahwa ada musculus intercostalis internus externus untuk inspirasi, serratus posterior, ada scaleni ya. Ini ada gambar-gambarnya, sudah kalian bisa lihat. Kemudian ada musculus pectoralis. Ini kalau pectoralis bagus enggak ya kelihatannya? Yang minor boleh. Yang major kayaknya agak susah, nanti tinggal cari di Sobota aja ada ya. Oke. Ini otot-ototnya ya. Kalau yang ini untuk yang apa sih nama inspirasi. Sedangkan untuk yang ini otot-otot yang tadi saya bilang untuk yang proses inspirasi dan aksesoris muscle-nya pada musculus yang membantu pada proses inspirasi tambahan ya. Oke, sekarang kita ke nasal structure. Nasal structure sudah kalian harus tahu bahwa nasal structure ini terbagi atas dua ya, ada dua skeletonnya yang memang benar-benar bony, benar-benar tulang, dan juga ada yang kartilago, sehingga nantinya kita kalau menggerakkan hidung itu masih bisa ya, pada puncak hidung itu kan kartilago ya, jadi masih bisa kalian gerakan, sama dengan di telinga ya kartilago. Sedangkan yang bony itu di bagian akarnya atau di bagian radiksnya dan juga pada dorsum nasi. Nah, kalau yang kartilago ya kalian pegang aja ujung hidung kalian, yaitu apex ya. Kemudian ala nasi yang kiri dan kanan. Kalau apex yang ini dan yang kiri dan kanan itu adalah ala nasi. Ya. Kemudian ada arteri-arterinya dan juga ada vena yang akan memvaskularisasi dari daerah nasal structure ini sendiri. Sedangkan yang nerve itu ada yang khusus untuk motoris dan juga yang sensoris. Yang sensoris itu juga merupakan percabangan ya dari nervus ophthalmicus, karena kalau pada di bagian nasal cavity nanti sebentar kita bahas bahwa ternyata nasal itu ada cavity-nya. Tahu toh kalau saya pernah ajar kalian waktu tahun lalu kalau nggak salah terkait dengan kayak daerah-daerah pada anatomi, ada yang kayak lobang, ada yang parit, yang seperti itu. Nah, ini sekarang belajar tentang cavity. Cavity itu kayak ada suatu ruang. Jadi ternyata nasal itu ada suatu ruang di dalamnya, namanya nasal cavity. Dan yang paling atap nanti di atasnya itu ada bulbus olfactorius. Nah, di situ adalah salah satu nervus cranialis yang kalian gunakan untuk menghidu, ya, adik-adik. Oke.
Nah, ini tuh adalah nasal cavity. Nah, apa yang harus kalian tahu pada nasal cavity? Yang pertama itu adalah external nares. Jadi kalau kalian ngupil, kita ngupil, ya, itu batas jarinya kita tuh pada external nares ini aja. Agak sulit masuk ke dalam karena agak ada, ya, agak sulit karena tekanannya dan nyeri jadinya. Kalau misalnya kita masuk sampai ke dalam banget. Jadi biasanya bulu-bulu hidung juga itu hanya tumbuh pada daerah eksternal nares aja, ya. Kemudian masuk ke nasal vestibulum sebelum masuk ke nasal cavity yang lebih besar lagi, ya. Semoga ini kursor saya kelihatan ya adik-adik. Kalian bisa lihat kursor kan? Tunggu saya ganti dulu laser pointer. Nah, kelihatan nggak laser pointernya? Kelihatan ya? Nih, kelihatan ya? Ngangguk Dokter, aja, saya lihat ya, kalian. Dok. Oke, sip, thank you. Ya, jadi jadi ketika kalian ini kita masuk ke dalam nasal vestibulum, jadi vestibulum nasal. Nah, vestibulum nasal ini ada struktur yang penting di dalamnya, namanya konka. Konka ini dia berada, jadi begini, hidung kita kan dibagi atas dua, kiri dan kanan ya, nasalnya ini. Di tengahnya itu namanya septum. Jadi di tengahnya itu namanya septum. Jadi yang membagi dua kiri dan kanan pada hidung itu namanya septum nasi. Ya, septum. Nah, konka itu ada di kiri kanannya, jadi di lateral. Oke, sampai sini mengerti? Jadi konka ini ada di bagian lateral. Oke, lateral dari hidung. Sampai sini mengerti ya? Kalau yang di medial apa namanya adik-adik? Kira-kira? Ada yang tahu? Kalau yang di lateral saya bilang ada terdiri atas konka. Kalau di medial berarti Tapi dokter septum tadi dokter ya bilang. septum. Oke, berarti penjelasanku terkait anatominya hidung ini masih bisa diterima ya, karena kalian harus membayangkan, oke? Ini tuh ada di bagian lateral. Nah, sekarang kan nasal konka nasalis itu terbagi atas konka nasalis superior, medius, dan inferior. Sudah jelas karena sesuai dengan tempatnya. Tunggu, kalian ini blok 4 kan? Blok 4 itu biomedik, betul? Permisi dokter, iya dokter. Tapi dokter ya dokter. Blok 4 biomedik kan? Masih biomedik kan? Tapi dokter, Oke, iya. berarti belum pernah belajar tentang ini ya, belum pernah belajar tentang respirasi ya sebelumnya, baru kali ini ya. Tapi dokter, iya dokter. Oke, siap. Berarti saya sudah tahu bagaimana ininya. Saya pikir ke angkatan 2021. Oke. Kalau angkatan 2001 penyakit semua, saya sudah mau tanya penyakit soalnya tadi. Sorry, jadi enggak jadi. Oke, sekarang kita ke konka. Nah, konka ini kayak apa ya? Kayak lekukan gitu, lekukan, dan lekukan bagian dalamnya. Jadi setiap lipatan lekukan tersebut tuh namanya meatus. Oke, jadi kalau di atas itu adalah konka nasalis superior, maka lipatannya di bawah itu adalah meatus nasi superior. Begitu juga di tengah. Konka nasalis media, di bawahnya itu, tepat di bawahnya itu adalah meatus nasi medius. Oke, begitu. Jadi sampai ke meatus nasi paling bawah ya, yaitu yang inferior. Oke, jadi ingat ya posisinya. Nah, pada bagian atap yang tadi saya bilang, bagian atas atapnya, itu ada struktur yang penting, nervus cranialis 1. Ya, namanya bulbus olfactorius. Nah, di bulbus olfactorius. Nah, kenapa sih kita mesti tahu lipatannya? Ternyata pada lipatan-lipatan konka ini yang namanya meatus ya, meatus itu setiap meatus baik itu superior, medius, dan juga inferior, itu ada muara dari sinus paranasalis. Jadi sinus paranasalis ini adalah suatu struktur yang berongga. Gunanya itu untuk fungsi fonasi, tapi isinya itu adalah cairan. Sehingga cairan tersebut nanti akan bermuara ke meatus-meatus ini.
Jadi meatus nasi superior, inferior, media sama inferior yang paling bawah. Nah, pada sinus paranasalis itu ada 4 ya, ada sinus maxillaris, frontalis ya, maxillaris itu yang di 2 di pipi kita, sebentar ada strukturnya saya kasih lihat. Maxillaris di pipi, yang di daerah glabella ini itu adalah di frontalis ya, sudah jelas namanya frontal maka di regiofrontalis. Ada sphenoidalis di belakang ya, sphenoidalis itu di belakang dan ethmoidalis. Nah, ethmoidalis itu di belakang, tapi kita hanya bisa lihat dari potongan frontalis. Jadi nanti koronal. Jadi nggak bisa kita lihat dalam potongan sagital. Ini kan potongan sagital ya adik-adik. Jangan sampai lupa potongan-potongan, oke? Ini potongan sagital. Ya, oke. Kemudian ada muara-muara dari keempat sinus tersebut. Ya, ethmoidalis itu ada yang anterior dan posterior. Nah, yang paling atas nanti itu adalah muara dari sinus ethmoidalis anterior. Ya, sedangkan yang di tengah itu ada muara dari atau meatus nasi media itu nanti akan ada muara dari dari sinus frontalis yang dari kepala yang di tengah, kemudian sinus maxillaris ya, dan juga ethmoidalis posterior. Oke. Sedangkan yang paling bawah yang paling bawah itu nanti ada muara dari ductus nasolacrimalis. Jadi ductus nasolacrimalis itu dari kelenjar air mata. Ya, kelenjar air mata nanti dia akan muara ke situ sehingga nanti kalau kita nangis kita selalu ada sekret keluar ya, ada ingusnya ya. Adik-adik kerasa enggak kalau nangis pasti ada ingusnya. Kenapa? Karena di sini itu ada muara dari ductus nasolacrimalis pada meatus nasi inferior. Oke, ini masuk ke dalam nasal cavity. Selanjutnya kita berpindah lagi ke struktur yang berikutnya. Nah, struktur yang berikutnya itu adalah faring, tapi faring itu terbagi atas 3. Jadi ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Jadi ada 3. Nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, yang membatasi antara nasal cavity dan juga bagian nasofaring itu namanya choana ya, choana. Nanti itu kayak semacam pintu yang membatasi antara nasal cavity dan juga nasofaring yaitu choana ya. Nah, apa saja struktur yang penting yang terdapat pada daerah nasofaring ini sendiri? Nah, ini ada saluran namanya ductus eustachius. Ductus biasa kita bilang tuba auditori ya. Tuba auditori ini itu adalah suatu saluran dari telinga bagian tengah atau medial. Jadi telinga itu terbagi atas 3, jadi 3 ruangan, luar, tengah, dan dalam. Dan yang di tengah, jadi ada saluran di situ yang menghubungkan antara hidung dan juga di telinga bagian tengah. Sehingga pada anak-anak, kalau dia sering flu, biasanya bahaya juga pada telinganya. Makanya, kenapa penting kita harus tahu ini? Kalau misalnya anak-anak sering flu, karena salurannya pendek dibanding yang sudah dewasa, jadi ketika sering flu, nantinya anak-anak itu harus tetap melakukan pemeriksaan telinga. Karena takutnya terdapat infeksi bakteri yang kena yang kena kemudian melalui dari ductus auditori ini sendiri atau tuba auditori. Kemudian di sini juga ada struktur yang penting namanya tonsilla pharyngea. Tonsilla pharyngea ini adalah bagian dari imun ya. Jadi imunitas kita itu juga ada namanya cincin Waldeyer. Salah satunya itu adalah tonsilla pharyngea. Jadi cincin Waldeyer itu kayak semacam pintu supaya against patogen. Jadi against patogen ya. Salah satunya itu adalah tonsilla pharyngea. Nantinya kita pelajari di digestif. Digestif itu ada salah satunya tonsilla palatina yang di sini itu yang biasa kita sebut dengan amandel. Ya.
Nah, kemudian tadi kita belajar tentang atas dan bagaimana bagian bawah dan bagian dasar dari nasal cavity ini sendiri. Nah, bagian dasar dari nasal cavity ini terbagi atas dua. Ada namanya palatum. Palatum itu terbagi atas dua. Yang keras namanya palatum durum, ya. Sedangkan yang soft itu namanya palatum mole. Oke, lanjut lagi kita ke bagian orofaring. Nah, orofaring ini adalah struktur yang menghubungkan antara mulut ya, mulut dan juga faring. Jadi faring ini sendiri nantinya makanan itu akan tetap lewat di orofaring. Jadi kan nanti kalau udara dia posisinya seperti ini masuk dari nasal cavity dia ke nasofaring, ke orofaring dan dia akan belok ke anterior. Ya, belok ke anterior menuju ke laringofaring. Sedangkan kalau makanan, kita menelan makanan, dia dari oral ya, dari area mulut, ke lidah, kemudian masuk ke orofaring, dia langsung ke esofagus. Seperti itu. Jadi nanti akan apa sih namanya, ada pintu yang untuk buka tutup namanya epiglotis. Ya. Oke, kemudian nanti dari orofaring ini sendiri udara tersebut masuk ke anterior, ke bagian anterior itu melalui yang namanya laringofaring. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini adalah sinus paranasalis. Seperti tadi saya bilang bahwa sinus paranasal itu ada 4 ya. Jadi ada sinus paranasalis yang maksilaris, yang di hidung, di pipi, kemudian pada daerah kepala ya di glabella kita sini di daerah frontal namanya sinus frontalis, ada namanya sinus ethmoidalis dan juga ada sinus sphenoidalis. Nah, letaknya karena di bagian dalam kita nggak bisa nunjuk-nunjuk kayak yang lainnya. Nah, kalau kita lihat potongan apa ini adik-adik, ada yang tahu yang sebelah sini kiri? Yang ini yang saya tandain, saya putar-putar. Ada yang tahu potongan apa? Silakan resen. Ayo, yang tahu ini potongan apa? Ya, ada yang tahu? Adik-adik, potongan apa? Potongan apa ini? Ini kan gambarnya ini ada sebelah kiri. Ini kan gambarnya. Ini potongan apa ini? Terus dia ambil, dia pindahkan ke depan sini. Ayo, potongan apa? Ini sudah saya wanti-wanti anatomi dasar. Ada yang tahu potongan apa ini? Ayo. Halo, tidak ada orang kah di sini? Ada 127 orang. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Dok. Ya, sekarang bisa dijawab kira-kira ini potongan apa? Ini kan gambar nih yang sebelah kiri atas, toh kelihatan. Sekarang ini potongan apa? Kemudian dia pindahkan dari potongan itu, dia mau kasih lihat kita. Kalau ini kan yang sebelah kanan ini adalah, saya kasih clue ini adalah potongan sagital. Karena dia membandingkan kiri dan kanan. Sedangkan kalau ini membandingkan superior atau membandingkan anterior, inferior atau superior, inferior. Kira-kira ada yang tahu? Sudarman, silakan Sudarman. Tapi dokter, izin Ya. memperkenalkan diri. Nama saya Sudarman dengan... Iya, sudah saya tahu dari namanya tadi. Apa Sudarman? Gimana, dokter? Tapi dokter, sepengetahuan saya itu potongan frontal dokter yang Ya. membagi antara bagian Oke. anterior dan posterior dokter. Ya, betul. Jadi ini adalah potongan frontal karena dia mau lihat potongan ini, dia mau lihat dia potong, terus dia kasih pindah. Oh, ini kita mau lihat bagian belakang. Jadi kita bisa lihat apa potongan ini secara frontal gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau potongan frontal ya, kita bisa lihat dua sinus. Sinus namanya ini adalah sinus maxillaris yang ini dua kiri kanan tadi saya bilang di pipi kita ya. Kemudian ada juga sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis ini kita bisa lihat hanya pada posisi potongan frontalis. Ya. Nah, ini potongan frontalis. Ada dua yang anterior dan juga yang posterior, khusus untuk sinus ethmoidalis. Sedangkan kalau pada
potongan sagital ya, ini sebelah kanan, kita bisa lihat dua sinus juga. Sinus frontalis yang ini, yang bagian atas ya di frontal, dan juga sinus sphenoidalis. Ya, jadi sinus sphenoidalis. Jadi sebenarnya sinus itu adalah suatu rongga yang terisi oleh cairan sekret. Fungsinya buat apa? Yang pertama untuk humidification dan juga untuk fungsi fonasi atau resonance chamber. Jadi fungsi untuk kita bicara. Ya. Nah, paling sering kalau pada penyakit mungkin adik-adik sudah pernah dengar, pernah dengar, ada yang pernah bilang ya, infeksi pada sinus yaitu sinusitis, ya, sinusitis. Nah, inilah kita sebut dengan sinus paranasal, tergantung di mana dia infeksi. Apakah dia infeksi sinusitisnya di sinus maxillaris kah, di sinus frontalis kah, di sphenoidalis kah, atau di ethmoidalis, tergantung di mana posisi ininya, apa sih namanya, infeksinya. Oke, sekarang kita main kuis dulu sedikit buat adik-adik biar seru sedikit ya. Siapa yang bisa jawab? Nomor 9. Ayo, silakan. Ini saya capture semua yang jawab ya. Nilai tambah. Ayo, nomor 9. Siapa bisa jawab? Muhammad Naufal, silakan. Yang sudah jawab jangan lagi jawab ya. Ya, ya septum nasi, betul. Sekarang lanjut ke nomor berapa ya? Nomor 3 deh. Nomor 3. Ada yang tahu? Nomor 3. Nomor 3, sebentar saya buka dulu. Ya, Lania. Yang tadi Lania udah jawab. Lania. Lania kenapa? Yang tadi selain Lania? Rizky, Adnan Zaki. Lania, nanti lagi ya. Soalnya sudah ada namamu di catatanku. Sekarang Rizky, Adnan Zaki. Silakan, nomor 3. Tapi dokter konka nasalis superior. Konka nasalis superior. Oke, betul. Lanjut nomor 2. Siapa yang bisa jawab? Nomor 2. Nomor 2. Putri Maharani. Silakan Putri. Sinus maxillaris, dokter. Oke, sinus maxillaris. Sekarang nomor 1 deh. Nomor 1 ada yang bisa jawab? Nomor 1, silakan angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Fahrizal, silakan Fahrizal. Bisa Putra. Permisi dokter, untuk jawabannya itu Scleroda ethmoidalis dokter. Ya, sinus ethmoidalis. Oke. Terus ya, lanjut kita ke faring. Tadi faring sudah saya jelaskan bahwa ada struktur-struktur ya, namanya yang warna pink ini itu adalah nasofaring. Kemudian juga apa sih namanya yang biru itu adalah laryngofaring. Nantinya kalau ada makanan ya, kalau ada makanan kita menelan adik-adik, ini epiglotis ya, kartilago epiglotika namanya, dia akan menutup ke sini. Jadi menutup ke bawah sehingga nanti makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Sehingga itu yang orang tua bilang kalau apa makan jangan bicara. Nah, sekarang kita masuk ke struktur setelah laring yaitu adalah setelah faring ya, itu adalah laring. Nah, ini ada struktur-struktur penting juga. Kita bisa lihat pada anterior view, posterior view, dan juga secara dari sagital. Jadi kalau dari sagital. Kalau sagital ini adik-adik kalian lihat, ini tuh ada depan sebelah kiri ini tuh adalah posisi area yang sedangkan bagian belakang yang sebelah kanan. Oke, atau bagian posteriornya itu sebelah kanan. Nah, kalian lihat di sini, pertama adalah struktur yang paling banyak gunanya ya, paling luar biasa, semuanya banyak gunanya, tapi luar biasa kerjanya ini juga itu adalah epiglottis. Jadi seperti tadi saya bilang, dia fungsinya untuk menutup saluran pernafasan tersebut sehingga nantinya makanan tidak ada yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian juga ada tulang di sini namanya osioid. Ya, osioid. Kemudian nanti dari hyoid ya. Hyoid
nanti akan ada struktur-struktur lainnya. Nah, di sini ada kartilago. Jadi semuanya laring ini terbentuk oleh membran membran dan juga kartilago. Nah, kartilago itu ada yang berpasangan dan yang tidak berpasangan. Nah, kalian lihat di sini ada kartilago besar ya, kayak kartilago yang tidak berpasangan atau yang jomblo itu adalah yang epiglotis, kemudian kartilago tiroidea dan juga krikoidea. Ini yang jomblo. Sedangkan nanti ada arytenoidea, cuneiform, arytenoidea, ya itu semuanya yang corniculata, itu semuanya yang berpasangan. Ada pasangannya kiri dan kanan maksudnya. Oke, nanti kita lihat pada gambar di sebelah kiri dulu. Nah, epiglotis, kemudian ada osioid, kemudian membran, kemudian ada yang besar ini tuh adalah kartilago tiroidea dan juga krikoidea. Nah, yang paling penting juga ada struktur-struktur di sini itu adalah yang membatasi antara osioid dan juga tiroidea. Gampang hafalnya kalau pada laring ini karena membran-membran ataupun ligamen yang berhubungan antara satu sama lain, tinggal dilihat aja siapa yang ini adalah kartilago apa, sehingga nanti namanya tidak jauh-jauh beda dengan yang menghubungkan kartilago tersebut. Contohnya ini osioid ya, dan juga kartilago tiroidea. Jadi ada membran besar di sini namanya membran tiroidea karena hyoid dan tiroid seperti itu. Ya. Kemudian ada struktur penting nih di sini pada daerah tiroid, yaitu kartilago tiroidea yaitu prominensia laringis atau yang kita sebut dengan Adam's apple. Adam's apple itu tuh jakun ya, pada laki-laki lebih kentara. Ya. Kemudian ada kartilago kartilago krikoid. Jadi kalau bilang krikoid di bawahnya ini, nanti ada membran di antara kartilago tiroid dan juga kartilago krikoid. Nanti namanya jadi namanya gabungan dari kartilago dua ini. Jadi namanya krikotiroidea begitu. Nanti kalau adik-adik membran krikotiroidea ini nanti kalau kalian belajar bedah nanti penting sekali kalian harus tahu ini membran krikotiroidea ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari bagian belakang ada struktur yang penting sekali di sini itu adalah bagian dari kartilago arytenoidea. Bentar saya mute dulu. Ya, oke. Ya, kita lanjut. Ini ada bagian belakangnya, ini kita lihat dari bagian posterior. Nah, ada kartilago arytenoidea. Nah, kartilago arytenoidea nantinya itu akan kayak menarik suatu struktur yang berguna saat kita berbicara, namanya plica vocalis. Jadi sebenarnya suara saya, suara kalian itu adalah getaran dari plica vocalis ini. Makanya kalau kalian bersuara, coba kalian pegang di leher kalian, itu kayak ada getaran. Ternyata suara kita itu karena getaran-getaran itu, dan getaran itu terbentuk dari plica vocalis. Nah, yang mana itu plica vocalis atau ligamentum vocalis? Inilah dia di bagian bawah. Ya, di bagian bawah. Jadi kayak ada dua ligamen yang saling bertaut antara bagian depan pada kartilago tiroidea dan juga kartilago arytenoidea itu ada dua, tapi yang pakai yang vokalis untuk kita vokal bicara itu adalah yang bagian bawah karena di bagian atas itu namanya plica vestibularis. Jadi ini tuh adalah plica vocalis dan yang bagian atasnya ini tuh adalah plica vestibularis. Ya. Nah, itu yang penting-penting. Sebentar. Kita next dulu. Nah, apa saja kartilago-kartilago yang tidak berpasangan seperti tadi saya bilang, itu adalah kartilago tiroidea, kartilago krikoid, kemudian epiglotis, ya. Kemudian kalau yang tidak berpasangan saya kasih warna merah. Itu ada kartilago cuneiform, kemudian kartilago arytenoidea. Jadi berpasangan itu maksudnya dia ada kiri dan kanannya seperti itu. Kalau yang krikoid, tiroid sama epiglotik itu nggak ada kiri dan kanan, dia cuma satu tok. Tapi kalau yang lainnya dia berpasangan. Ya, kemudian ada kartilago corniculata, ya. Oke. Fungsinya buat apa? Ya kita untuk bicara. Nah, ini pada gambar di atas
Kalau misalnya kita bicara ya adik-adik, yang bagian depan ini tuh adalah kartilago tiroid, yang bagian belakang yang arytenoid ya. Jadi posisinya itu seperti kalau di video saya kalian lihat seperti begini, Zat. Seperti ini. Coba lihat di video saya menggambarkan ke kalian bahwa di video kamera saya sekarang seperti ini. Jadi dia tuh kalau lagi bicara dia akan bertemu seperti ini. Jadi yang di bawah ini yang menjadi dasarnya itu adalah tiroid dan arytenoidanya yang menjauh seperti itu. Nah, kalau menurut adik-adik secara logika, kalau kita bernafas, apakah dia menutup begini ataukah dia membuka? Coba, kalau kita bernafas, lagi tarik nafas misalnya, pada fase inspirasi, kira-kira menurut adik-adik, dia menutupkah atau dia membuka seperti ini? Ada yang bisa menyatakan pendapatnya? Silakan raise hand. Raise hand adik-adik. Ada yang bisa? Ayo cepat, sudah malam. Oke. Menurut kalian seperti apa? Apakah dia menutup seperti ini pada gambar video saya, video kamera saya, atau dia membuka seperti ini? Tidak ada yang jawab, oke. Ya sudahlah. Jadi kalau kita bernafas dia akan membuka. Kenapa? Ya bagaimana udara mau masuk ke bawah, ke paru-paru atau ke pulmo kalau dia menutup. Ya, kalau dia ekspirasi dia bisa ini sedikit, tapi ada getaran suara kita sehingga terbentuklah suara. Ya, adik-adik, nanti teman-teman dari fisiologi yang lebih jelaskan lebih rinci. Nah, selanjutnya kita ke struktur yang berikutnya, yaitu trakea. Trakea ini semacam cincin. Ini kalau pada gambar ini kelihatan ya, di bagian bawah ini tuh kayak cincin, tapi tidak sepenuhnya cincinnya sampai ketemu gitu ujungnya. Tidak, karena di tengahnya itu ada suatu struktur nantinya yang berguna untuk muscle, jadi muscle trakea. Jadi dia akan, kalau ada udara masuk, dia akan melebar, kemudian menutup, mengecil lagi, melebar, dan mengecil. Dan muskulus trakea, yang pada gambar ini yang saya pakai kursor saya itu nanti akan bersinggungan langsung dengan yang namanya esofagus. Ya, esofagus. Sehingga jadi nanti trakea itu strukturnya gampang banget, hanya cartilago trachealis. Ya. Selanjutnya kita masuk ke struktur yang berikutnya lagi, yang paling akhir yaitu pulmo. Ya, pulmo itu dari trakea nanti udara itu akan terbagi dua menjadi kedua bronkus, namanya bronkus principalis. Nah, tergantung dia mau ke pulmo itu adalah paru-paru, pulmo dextra atau sinistra. Jadi dari trakea dia bercabang menjadi dua, yaitu pulmo dextra dan sinistra. Kemudian dari bronkus dia masuk ke lobus. Jadi dari bronkus, kemudian dia ke bronkus principalis yang paling utama, kemudian dia akan bercabang lagi menjadi lobus. Kenapa dibilang lobus? Karena paru-paru itu terdiri atas lobus-lobus. Jadi nanti kalian kalau praktikum itu kalian bisa lihat bahwa paru kiri atau paru kiri yaitu pulmo sinistra itu terbagi atas dua lobus ya, superior inferior. Sedangkan yang kanan itu terbagi atas 3 lobus, superior, media, sama inferior. Nanti yang membaginya itu adalah visura namanya. Ada visura obliqua dan visura horizontalis. Ya, oke. Nah, kalau kalian lihat, ketika dari lobus, jadi dari bronkus lobaris, dia akan ke bronkus segmentalis. Kemudian dia nanti akan ke bronchiolus, kemudian ke terminal bronchiolus atau bronchiolus terminalis, dan ke bronchiolus respiratori. Nah, dari bronchiolus respiratori baru ke alveolus ya. Jadi contohnya pada gambar saya yang sebelah kiri
atas ini, jadi dari trakea dia ke bronkus principalis, ke bronkus lobaris, dia ke bronkus segmentalis, kemudian dia ke bronkiolus, kemudian bronkiolus terminalis dan respiratori. Nah, di manakah itu bronkiolus respiratori? Saya taruh pada gambar di bagian bawah ya, adik-adik. Ini pada gambar di bagian bawah. Ujungnya pada paru itu seperti ini. Jadi ini adalah bronkiolus respiratori, yang menempel-menempel di dekat dia itu adalah ductus alveolus. Ductus alveolus, nanti udara masuk di paling ujung sini, di alveolar sac-nya ya. Sehingga nanti terjadi pertukaran udara antara O2 dan CO2 di sini. Nah, pada gambar ini lagi selanjutnya kalian harus tahu struktur tentang pulmo. Tadi saya bilang bahwa pulmo itu terbagi atas dua, dekstra dan sinistra. Yang dekstra terbagi atas 3 lobus, dan sedangkan yang sinistra terbagi atas 2 lobus. Yang 3 lobus ini nanti akan terbagi atas dibagi oleh yang namanya fisura. Nanti fisura yang membagi antara superior pulmodextra, lobus superior pulmodextra dan lobus media pulmodextra itu adalah fisura horizontalis, ini dia. Jadi yang paling atas ini itu adalah lobus superior, ini tuh adalah lobus media, dan yang paling bawah itu adalah lobus inferior. Sedangkan ini tuh adalah lobus superior dan ini tuh adalah lobus inferior, khusus untuk pulmo sinistra. Jadi ingat, pulmo sinistra itu hanya 2 lobus ya. Kenapa? Karena ada core di situ, ada core ya, ada jantung di situ. Oke. Nah, kalau yang bagian bawah ya, yang membagi antara pulmodextra punya lobus media dan inferior itu adalah viscera obliqua. Sedangkan pada pulmo sinistra itu hanya ada satu pembaginya, karena cuma 2 ya, superior inferior, yang dibagi oleh namanya viscera obliqua sinistra. Nah, paru-paru ini sendiri nanti dia ada coverednya. Jadi yang membungkus paru-paru itu ada namanya pleura ya, pleura. Pleura itu adalah struktur yang kompleks juga, karena nanti kalau kalian tidak tahu yang mana pleura, nanti ketika kalian baca radiologi kalian tidak bisa tahu ada efusi pleura itu di mana. Ya, jadi harus tahu pleura. Nanti di praktikum ada namanya, nanti dikasih lihat yang mana pleura. Pleura itu adalah pembungkus paru-paru, dan yang membaginya itu ada 2. Jadi pleura visceralis yang dekat dengan paru-paru, jadi ada 2 ya. Pleura itu ada 2. Pertama adalah pleura visceralis yang menempel pada paru-paru, sedangkan di atasnya ya, di atasnya paru-paru itu ada di atasnya pleura visceralis itu ada pleura parietalis. Jadi ini pleura visceralis yang dekat dengan paru-paru, yang menempel pada paru-paru, sedangkan di bagian atas atau bagian luarnya itu adalah pleura parietalis. Tetapi antara kedua pleura ini itu ada suatu daerah cavity. Jadi kayak ada, istilahnya ada ruang di antara pleura-pleura itu, namanya pleura cavity ya. Nanti itu yang biasa terisi cairan pada pasien-pasien TB ya, pada pasien-pasien dengan ya TBC ya. Kemudian pasien-pasien dengan mungkin pada pneumotoraks ya, nanti kalian pelajari kalau sudah belajar tentang penyakit, yang pasti kalian harus tahu ini. Oke, kita next. Nah, ini saya ada video. Silakan, saya mau putar dulu. Semoga terputar. Nggak terputar deh. Nggak bisa ya. Ada pertanyaan? Kayaknya sudah nggak bisa terputar. Nanti saya kasih saja linknya. Ini referensinya. Oke, terima kasih. Ada yang pengen ditanya terkait dengan anatomi pada sistem respirasi? Adik-adik? Ada yang ingin ditanya? Permisi dokter, izin menjawab. Kalau dari saya tidak ada dokter. Terima kasih dokter. Ya, oke. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih adik-adik semua. Nanti praktikumnya kapan? Atau sudah? Permisi dokter, hari Jumat dokter. Oke, hari Jumat next ini, yang hari tergantung nasional itu.
terjepit? Oke. Oke, berarti praktikumnya di hari terjepit nasional ya. Oke. Baik, jadi itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima dokter. kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Nanti saya kirim ini sama Adila ya. Ya, silakan di live nanti saya. Terima kasih, dokter. Ya, makasih. Sign Terima kasih, meeting dokter. dulu. Iya, makasih.